Di video kali ini gua mau bahas dua phone cooler terbaru dari NYK. Nah, gua udah nyobain keduanya selama beberapa hari dan hasilnya cukup menarik sih. Performanya kayak gimana? Yuk kita bahas aja dua phone cooler dari NYK, Haze H2 sama Tundra H3. Oke, ini adalah kedua phone coolernya. Dua-duanya pakai sistem Peltier atau TEC, Thermoelectric. Banyak yang nanya sebenarnya phone cooler itu berguna nggak sih? Well, kalau kalian lihat ya, di professional scene-nya Mobile Legends itu, kebanyakan pro player pasti pakai yang namanya phone cooler. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi ya udah jelas pasti berguna. Kalau nggak berguna ya ngapain dipakai di professional scene? Iya nggak? Tapi sebelumnya kita unboxing dulu. Dua-duanya datang dengan kemasan warna hijau kayak gini ya. Cuman yang H2 kemasannya itu bukanya bisa di slide kayak gini. Terus ada kotak plastiknya. Dalamnya isinya fan coolernya sendiri, kabel Type-C, terus ada buku manual serta stiker magnetnya. Kalau yang Tundra H3 kurang lebih sama, tapi ini tipenya yang kotak biasa ya, yang bisa dibuka kayak gini. Terus di dalamnya itu ada fan-nya, aksesoris penjepit, kabel, sama stiker magnet juga. Oke, jadi bedanya apa dari kedua phone cooler ini? Yang paling kelihatan udah jelas desainnya itu beda ya. Dan RGB-nya ini juga beda guys. Kalau gua pribadi sih lebih suka yang Tundra H3. Karena kelihatan lebih bagus aja RGB-nya. Bisa muter-muter gini ya, nggak statik. Terus dari segi desain, yang H3 itu lebih minimalis. Tapi ya ini tuh soal selera aja ya. Yang H2 juga bagus kok. Ini tuh kelihatan gaming banget. Kemudian perbedaan berikutnya setelah gua tes, ternyata suhunya itu lumayan beda ya. Yang Tundra H3 itu paling rendah suhunya itu bisa -5 sampai -3 derajat. Sedangkan yang Haze H2 itu nggak sampai minus, sekitar 1 sampai 5 derajat. Nah, tapi memang harganya itu agak beda ya. Yang Tundra itu sedikit lebih mahal. Sistem pasangnya ada dua ya. Kalian bisa pakai bracket yang udah disediakan atau kalian bisa pakai magnet. Ini juga udah disediakan semua. Cara pasangnya gampang sih. Kalau kalian mau pakai magnet ya tinggal tempelin aja magnetnya di smartphone kalian. Terus kalian pasang aja coolernya. Kalau mau pakai bracket juga kalian tinggal pasang aja bracketnya kayak gini. Kalau untuk yang H2 ini bisa dilepas ya covernya, terus kalian bisa pasang bracketnya. Sedangkan kalau yang H3 ini cuman tinggal pasang aja, ada kaitannya. Nah, untuk pendingin TEC-nya sendiri ini udah jelas ya, dingin banget. Kalian lihat ini saking dinginnya itu sampai berair ya, kayak AC. Nah, tapi memang kalau ditempel ke smartphone-nya, jelas suhunya bakal naik ngikutin device-nya. Jadi sekitar 4 atau 10 derajat gitulah, tergantung kalian pakainya itu berat atau enggak. Ini by the way ada 3 level ya kipasnya. Cuman menurut gua sih, kalian pakai yang level paling kenceng aja. Toh tujuannya supaya kalian device-nya itu jadi lebih dingin. Nah, gimana dengan performanya? Jadi gua udah tes di HP gua di iQOO Z7 ya, pakai CPU throttling test. Dan hasilnya gua tes running selama 30 menit ya. Itu kalau nggak pakai cooler, itu bakal throttle sampai 5%. Nah, kalau kita pakai fan coolernya, itu jadi no throttle sama sekali. Mantep ya. Nah, tapi perlu diingat ya, ini dari hasil percobaan yang berbeda-beda dan beberapa kali. Kadang memang masih ada throttle sedikit, tapi ya amannya itu rata-rata sekitar 5% lebih baik performanya. Nah, kemudian gimana untuk suhu SOC-nya nih? Well, bisa langsung kalian lihat aja. Suhu SOC-nya itu turun sekitar 10 derajat. Kalau kita pakai fan coolernya, dari 60 derajat jadi sekitar 50 derajat. Itu jelas ya, ngebantu banget kalau kita lagi main game. Bikin lebih awet lah pastinya. Oh ya, perlu dicatat ya, karena pendinginnya itu di tengah, nggak pas di SOC-nya ya. Jadi bagian tengahnya itu udah pasti adem banget, terus bagian bawah HP-nya itu juga adem banget. Tapi kalau yang bagian di sebelahnya deket kamera sini itu masih agak anget guys. Kalau saran gua sih kalian tambahin aja heatsink ya yang melebar sampai ke daerah sebelah kameranya ya. Ini pasti bakal lebih optimal lagi. Jadi makin mantap lagi kalau kalian buat main game.
Oh ya, tambahan sedikit ya, kipasnya memang udah silent. Tapi kalau dari tes gua sih, yang Tundra H3 itu masih lebih silent dari yang H2. Mungkin kalian bisa coba denger sendiri. Nah, buat kalian yang tertarik untuk beli, linknya udah gua tag ya di sebelah sini atau sebelah sini. Atau kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Tentunya udah gua pilihin yang harganya paling murah dan cashbacknya paling banyak. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.